Halo lifelong learner semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Masih bersama dengan Meta di DT Talk Digital Transformation Talk. Pastinya kalau di DT Talk itu selalu di hari Rabu jam 12 ketemu sama expertnya. Nah, Meta pengen tahu banget nih lifelong learner sebenarnya lagi di mana dan lagi ngapain. Ada yang lagi apa nih? Coba dong chat di kolom chat nih. Meta mau tahu. Coba kolom chatnya diketik-ketik. Apa lagi makan apa? Ayo. Nah, pastinya Meta selain nemenin lifelong learner semuanya makan, kita sambil belajar ya. Dan ada pepatah bilang kalau bertanya itu nggak boleh malu-malu, karena nanti kalau malu bisa tersesat gitu ya. Nah, kebetulan karena hari ini kita bakal ada ketemu sama expertnya nih, jadi Meta mau ngundang lifelong learner semua untuk banyak-banyak bertanya gitu ya. Nah, karena nanti akan ada 2 pemenang yang akan mendapatkan e-wallet total 200.000 dari Multimatic. Tapi jangan lupa nih, di-follow dulu semuanya dari Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn dan juga Instagramnya @agustiawandrm. Nanti kalau di add semuanya dan lifelong learners adalah penanya terbaik, nanti lifelong learners bakal beruntung. Oke. Nah, lifelong learners pasti udah gak sabar mau ketemu buat ngobrol, buat tanya-tanya apa sih sebenarnya topik hari ini. Kita hari ini akan ngebahas tentang OKR. OKR itu apa? Meta juga nggak tahu OKR itu apa. Baru denger sih sebenarnya. Nah, oleh karena itu biar kita nggak tersesat, biar kita nggak salah, jadi pastinya nanti kita bakal ngobrol sama expertnya. Tapi jangan lupa di-follow, di-share, di komen sebanyak-banyaknya dan di-share ke teman-temannya yang lain supaya nanti bukan lifelong learner saja yang pintar tapi semua teman-temannya juga pintar. Oke, biar langsung aja kita langsung sambut narasumber hari ini, yaitu adalah Dr. Agus Setiawan. Halo Pak Agus, apa kabar? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah, astungkara. Saya dalam kondisi luar biasa dan kita ingin sharing sesuatu ya Meta ya, kepada lifelong learners ya. Kita tuh hari ini mau ngebahas tentang OKR. Ya. Sebenarnya buat Meta pribadi ini apa OKR tuh agak kurang familiar Pak. Jadi mungkin Meta Gitu mau ya? banyak belajar nih hari ini sama Bapak dan pastinya lifelong learner semua juga pengen tahu sebenarnya OKR itu apa dan sebenarnya OKR itu seberapa penting sih OKR itu gitu. Baik. Meta, sebelum kita sharing banyak, saya rasa kita juga Meta, keluarga besar Multimatic juga berdoa juga ya. Pada saat hari ini kita produksi di TikTok, kita mendengar kabar dari anaknya anaknya dari Pak Ridwan Kamil yang sedang berusaha ditemukan ya. Kita dengan keluarga besar Multimatic berharap agar anaknya ditemukan dengan selamat. Amin. Betul ya? Amin. Oke, Meta melanjutkan pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama adalah mengapa kita mengangkat OKR? Iya. Setuju ya? Betul. Nah, oleh karena itu lifelong learners dimanapun berada, kita bisa pastikan ya bahwa setiap organisasi, setiap perusahaan pasti kan ingin berkembang. Betul ya Meta ya? Pasti. Nah, kalau kita bicara berkembang, kira-kira parameternya apa Meta? Misalnya parameter, ya nggak usah jauh-jauh ya, Multimatic misalnya ingin berkembang, parameternya misalnya apa? Revenue ya, revenue-nya ingin meningkat atau ingin turun? Meningkat dong. Pak Agus nggak usah ditanya dong ya. Nah, jadi artinya ketika satu enterprise dia punya tujuan, punya objektif, pertanyaannya adalah bagaimana satu perusahaan punya framework ya untuk boost mereka punya performance ya. Bagaimana satu enterprise punya satu pendekatan untuk track mereka punya kinerja. Bagaimana satu perusahaan dari manajemen, BOD gitu ya, bisa mendrive seluruh stakeholder, seluruh timnya agar bisa mencapai tujuan. Nah, oleh karena itulah OKR itu bisa digunakan sebagai satu pendekatan Meta. Gitu ya. Mungkin Meta kalau sebelumnya paling banyak mendengar balance scorecard kali ya. Betul. Ya. Mungkin nanti kita bisa berangkat dari sana Meta. Iya benar Pak. Sebenarnya Meta tuh paling banyak, mungkin Meta yakin lifelong learner semua juga mungkin lebih familiar dengan balance scorecard gitu ya.
Atau mungkin yang udah pada bekerja nih teman-teman semua lifelong learners, ayo KPI gitu kan ya, balance scorecard-nya Waduh gitu ya. ya. Nah ketika Heeh. OKR ini tuh agak buat Meta pribadi baru gitu ya, newbie, Iya, dan Meta yakin banget mungkin lifelong learner semua juga iya. mungkin baru dengar atau Mmm. OKR itu sebenarnya apa sih Iya ya. Pak? Kalau Meta tadi kan ngomong KPI. Jadi kalau misalnya bagian HRD selalu mengingatkan, jadi kita ngomong-ngomong kadang-kadang Ibu HRD, Ibu KPI ya. Iya ya. Karena dia setiap kuartal dia tanya terus KPI KPI, gitu. report seperti apa ya. Jadi kalau kita bicara balance scorecard itu merupakan strategic performance approach ya. Jadi bagaimana satu perusahaan itu dia punya strategic goals diturunkan dalam bentuk nanti apa Meta. Yang Meta sering dengar adalah KPI. Betul enggak ya? Yes. Jadi ketika ada 4 perspektif lalu dihitung lah, diukur lah, di-define lah ya indikator-indikator bagaimana ketika kita mengatakan seorang itu sukses dalam pekerjaannya. Contoh Betul. misalnya ya, kita ini kan di bidang training, di bidang consulting. Berarti kan kita di bidang jasa toh. Nah, kalau di bidang jasa kemudian kita menginginkan customer-nya puas, Yes. customer-nya happy misalnya. Nah, kalau kita bicara customer happy, customer puas kan itu kualitatif ya. Oleh karena itu kan harus diukur Meta. Nah, ketika bicara ada pengukuran itu yang disebut dengan key performance indicator. Indikatornya kuantitatif, kinerjanya tinggal di-define saja. Contoh, kalau misalnya kalau kita bicara skala 1 sampai 5, kalau kita sudah deliver training, skornya pengen berapa? 1 sampai 5 ya. 4 atau 5 lah. Ya. Kalau di bawah 4 berarti nggak Biasa. perform gitu ya. Jadi artinya kalau kita bicara KPI atau balance scorecard di perspektif customer, nanti KPI-nya adalah skornya harus 4 dari feedback atau dari survei. Kan gitu ya. Betul. Nah, tapi kita nggak mau bahas KPI ini Meta nih ya. Iya, Kita mau bahas apa? OKR. OKR ya. Jadi pertanyaannya begini. Jadi memang OKR itu bukan sesuatu yang baru ya. Jadi kalau hari ini di tahun lifelong learners ya di tahun 2022, bahkan the origin of OKR itu ada dimulai dari tahun 1970-an Meta. Oh, udah lama Nggak ternyata sesuatu yang ya. baru ya. Oh, udah lama Betul ya. ya, tapi memang di Indonesia itu saya rasa sekitar 3 sampai 5 tahun sudah mulai apply ya. Oke, Dan bahkan saya lihat terakhir ini banyak yang mengubah dari pendekatan balance scorecard kemudian menggunakan OKR. Jadi kalau kita mau compare, yes betul. Jadi kalau kita bicara head to head atau comparisonnya, kita nggak lagi menggunakan balance scorecard, lalu kita gunakan OKR. Begitu ya Meta ya. Yes, Nah, oleh Pak. karena itu kalau hemat saya, apakah penting? Penting ya bagi pasti ya. organisasi, dia harus punya satu pendekatan yang kita sebut dengan OKR Meta. Begitu Meta. Oh, oke. Siap. Berarti itu ya. Sebenarnya kalau dari OKR-nya sendiri, OKR itu apa Pak panjangnya? OKR. Oke, berarti sebelum kita OKR, kita mulai mungkin dari historinya dulu kali ya. Boleh. Singkat Sebenarnya ya. apa sih story-nya gitu ya? Ada background-nya Iya pasti ya. kenapa OKR ini Betul tercipta ya. gitu ya. Oke. Singkat saja karena kita sepakat 40 menitan di TikTok ini selesai ya, supaya compact slide to the point, langsung kita mau sharing tentang OKR. Jadi kalau kita bicara OKR itu pertama kali dimulai dari Peter Drucker ya. Nah, Peter Drucker itu merupakan salah satu manajemen guru yang dia mempopulerkan, namanya ada MBO. Namanya apa? MBO itu adalah Management by Objective. Ada mulai tuh O-nya tuh. O-nya apa? Objektif. Jadi Peter Drucker mengatakan bahwa semua kaum profesional, seluruh employees ya, mereka harus pendekatan manajemennya harus kepada satu objektif ya. Goals ya atau objektif dari satu organisasi. Nah, kemudian ada satu yang disebut dengan the origin of OKR itu sebenarnya namanya Andy Grove ya. Nah, Andy Grove itu adalah salah satu founder atau salah satu employees lah ya, itu dari Intel. Nah, jadi kalau kita bicara OKR nih nggak lepas nih dari Intel, di mana salah satu petingginya Andy Grove ya.
Nah, sebenarnya dia yang pertama kali mempopulerkan OKR. OKR itu oke. singkatan dari Objective and Key Result. Nah, Oh, ketika oke. Andy Grove sedang ada dalam satu seminar dan sebagainya, ada satu audience. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Namanya adalah John Doerr ya. Nah, John Doerr itu kalau kita sekarang itu bilangnya adalah venture kapitalis. Oh, oke. Ya, venture capital gitu Venture ya, capital. investor ya. Yes, ya Jadi betul. kalau kita lihat unicorn dan sebagainya atau startup kan dia perlu investor tuh. Nah, salah satu investor tuh di era 90-an ada namanya John Doerr. Nah, ketika dia mau invest, tahu gak dia invest di perusahaan startup ketika di US itu namanya apa, Meta? Yang sekarang pasti kita gunakan setiap menit, setiap jam. Kalau Anda buka Oke. laptop, Anda nggak bisa lepas dari itu. Depannya G. Google. Google ya. Oke. Jadi lifelong learners dimanapun berada, John Doerr itu sebenarnya salah satu investor tuh. Ya, salah satu investor dari Google dan dia mengatakan kalau saya invest, you harus apply OKR. Oke. Oke, di mana dia belajar dari Andy Grove ya. Nah, dengan demikian sekarang ini kita lagi pada banyak belajar nih ya. Ketemulah nama-nama John Doerr ya, ketemu nama Andy Grove dan juga Peter Drucker. Nah, kemudian John Doerr ada satu buku yang namanya adalah judul bukunya adalah Measure What Matters. Measure Dalam what terjemahannya matters. adalah kita mengukur apa yang penting. Penting. Kita mengukur hanya yang memang menjadi prioritas utama ya. Nah, itu merupakan history dari OKR OKR, Meta oke. ya. Berarti Nah, harusnya OKR ini lebih simple ya, tujuannya, ya, objektifnya apa gitu ya, betul Pak ya, ya? betul. Oh, oke oke. Sebenarnya kalau dari OKR-nya ini tuh kayak ada apa sih, Pak? Kayak ada framework atau Mm-mm. ada apa sih yang penting-pentingnya dari si Oke OKR ini ya, gitu? kalau begitu kita masuk berikutnya ya. Mm-mm. Nah, OKR itu adalah singkatan dari Objective and Key Result Oke, ya. objective and key result. Objektif itu apa tuh? Berarti kan tujuan yang ingin dicapai ya. Tujuan, betul. Kalau Meta sebagai orang bisnis, objektifnya apa? Dapat revenue, dapat cuan ya. Ya, dapat cuan ya, dapat cuan ya, dapat opti, dapat Yes. revenue gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara OKR dimulai dari O, O-nya objektif ya. Kalau orang Objektifnya apa sih? sales bisa meningkatkan revenue ya. Nah, KR-nya itu adalah key result. Key result. Oke, nah key result itu adalah satu, kita harus mendefine key result ya, di mana itu menjadi kendaraan. Kalau key resultnya tercapai, makanya objektifnya akan tercapai. Oh, Contoh ya, saya oke. kasih contoh misalnya Meta nih. Meta as a sales, as a business officer gitu ya. Dia ingin mencapai revenue misalnya berapa? Misalnya 5 miliar lah ya. Mm-mm. Nah, di-define tahun ini 5 miliar misalnya ya. Nah, kemudian bagaimana key result-nya? Oleh karena itu di-define tuh ya, key result 1 misalnya ya. Key result satunya adalah bagaimana memiliki revenue dari customer sebelumnya dan kemudian ada peningkatan sebesar 20%. Jadi apa? Increase from existing customer sebesar 20%. 20%-nya mesti ada tuh. Mm-mm. Itulah kalau kita yang di tetangga, yang di benefit segala macam, kita sebut dengan KPI ya. Ada peningkatan penjualan dari pelanggan sebelumnya sebesar peningkatan berapa persen? 20%. Jadi pertanyaan begini, kalau dia tidak tercapai 20%, berarti 5 miliarnya tercapai apa enggak? Enggak. Tidak. Mm-mm, Karena betul. apa? Karena berarti pendapatan sebelumnya adalah sebesar ya 5M dikurang dari 20%-nya. Betul. Kan begitu ya. Nah, kemudian apakah key result-nya hanya satu? Nah, pada umumnya kita mendefine key result cukup 2 sampai 3 key result saja. Jadi saya ulang nih ya. Jadi OKR merupakan objective and key result. Nah, objektifnya tinggal di-define ya. Kalau misalnya sales, misalnya increase revenue. Misalnya orang finance, misalnya apa? Decrease cost misalnya ya. Nah, kalau decrease cost itu merupakan objektifnya, kemudian di-define apa key result-nya. Nah, key result-nya nanti ditentukan lagi ya. Misalnya dia meningkatkan penggunaan internal resource sebesar 30%. Jadi kalau sebelumnya ada 100
kelas gitu ya, kemudian 50%-nya di-deliver oleh eksternal. Nah, sekarang dia bilang nih, semua kelas kita nggak boleh lagi, kita harus lebih selektif dan banyak menggunakan internal resource. Tapi kita nggak punya internal resource-nya. Oh, berarti kita harus rekrut gitu ya. Mm-mm. Nah, sehingga kalau key result-nya itu tercapai, makanya objektifnya akan tercapai ya. Itu kita Oke. bicara tentang OKR Meta. Oke Pak, tadi Meta Hmm. browsing-browsing nih Pak, Ah, karena Bapak bilang Google kan. Jadi iya, itu kayak gimana? di Google OKR. ngomong apa Meta? Jadi itu katanya di OKR ini tuh Ah, ada betul, superpower-nya. betul ya. Wah, ini kayak film Marvel ya. Iya, Ada ada super, ada Marvel-nya nih, super ada power ya. super power-nya nih Iya Pak. ya. Nah sebenarnya tuh Ah, ada 4 ya Pak ya. betul, Nah betul, sebenarnya betul. tuh boleh nggak sih Pak ada dijelasin super power-nya tuh apa Betul aja ya. sih? Jadi si John Doers dalam Hmm. bukunya Measure What Matters, dia katakan ada 4 superpower yang kalau hemat saya lifelong learners harus dapatkan filosofinya, harus Oke. dapatkan prinsipnya. Karena di kami di Multimatics yang terbiasa menggunakan balance scorecard, kemudian kita shifting kepada OKR gitu ya. Pertanyaannya kan why? Ya, kita Betul. kan nggak bisa tiba-tiba hari ini pakai balance scorecard, besok semua pakai OKR kan harus ada ini ya, harus ada justifikasi Iya gitu ya. betul. Nah, oleh karena itu saya research ya di tahun lalu ya, OKR siapa yang menggunakan dan sebagainya. Meta mau tahu nggak nih yang menggunakan OKR nih siapa aja nih? Pasti kan Intel, karena kan foundernya dari sana Iya, toh. Intel, Ada Google. Google kan. Betul. Wah, ternyata banyak unicorn, established company, big company yang juga menggunakan ya. Oh, oke. Siapa aja Kalau tuh di Pak? Big Four itu kayak Accenture dia bisa pakai ya, Deloitte juga Oke. pakai ya. Oke. Lalu ada Spotify gunakan Oh. ya. Untuk para profesional yang networking pakai LinkedIn itu pun juga pakai ya. Sekarang di Indonesia nih ya, kalau nonton udah nggak nonton lagi ini ya, Nonton TV enggak? HBO ya. Oh, Nontonnya apa bukan. nih sekarang nih? Netflix. Netflix ya, Iya, Netflix pun betul. juga pakai ya. Amazon, Oke. Atlassian dan sebagainya. Jadi saya Besar-besar melihat semua ya Pak? betul, saya melihat bahwa banyak perusahaan yang memang sangat sukses di muka bumi ini itu pun juga mereka shifting ya. Oke. Bagaimana di Indonesia? Wah, maka saya bilang ya dalam 3-5 tahun terakhir OKR ini menjadi satu pendekatan yang banyak dipelajari oleh para profesional dan kemudian mereka coba shifting ya. Nah, kita kembali kepada 4 superpower yang ini menjadi justifikasi mengapa banyak perusahaan-perusahaan mau shifting. Yang pertama adalah fokus. Fokus, oke. Itu yang paling terpenting. Contoh nih, Meta ya. Tapi ketika saya tanya Meta dan sebagainya, tapi saya percaya ini juga dialami oleh para lifelong learners atau Iya, perusahaan yang lain ya. betul. Masih ingat gak kalau di balance scorecard ada beberapa perspektif? Ada Ada 4. 4 ya. Finance-nya, Finance, ada ada customer-nya, internal proses, ada prosesnya, ada betul ya. Kemudian ada growth. learning and growth ya. Iya. Kemudian di setiap perspektif, kemudian kan juga ada ininya, ada Q&A-nya juga ya. Banyak. Waduh, banyak. Jadi seorang profesional atau employee, loh kok gue punya ininya Pak, Q&A-nya gitu ya. Kok banyak sekali ya. KPI-nya juga banyak sekali ya. Nah, oleh karena itu di dalam OKR salah satu yang ditawarkan adalah fokus. Contoh kayak Meta. Meta udah, apa objektif kamu ya? Revenue Pak, udah revenue. Fokus saja ke satu ya. Kemudian kalau ada hal yang lain itu pun juga supporting ya. Jadi kalau kita mau pakai pembobotan, walaupun di OKR tidak ada pembobotan karena kita shifting ya, tapi artinya majornya atau main objektifnya satu aja. Apa? Namanya adalah revenue. Orang operation ya, di mana dia harus punya bisnis proses yang excellent gitu ya. Apa objektifnya? Customer puas. Udah itu aja ya. Nah, sehingga nanti ketika punya 1-2 objektif, nah nanti key result-nya pun juga 2 dan 3. Jadi yang pertama apa Meta? Fokus. Dengan demikian bagian HR ya, bagian finance ya, orang IT ya, kemudian orang sales ya. Saya percaya mereka punya main objektif yang memang better difokuskan kepada objektifnya saya. Yang kedua adalah bicara tentang align ya. Nah, kalau kita bicara align itu bicara terkait dengan bisa selaras secara vertikal, bisa selaras horizontal. Maksudnya apa? Bicara tentang vertikal.
Jadi semua orang ketika dia punya objektif harus menunjuk pada satu titik yang disebut dengan company objective. Iya, betul. Ya, jujur di Multimetrics kita define ya, apa yang menjadi visi dan misi. Kemudian apa yang menjadi goal 5 tahun ke depan. Kemudian apa yang menjadi goal tahun ini. Kita define tuh angkanya. Nah, ketika kita define angkanya bahwa seluruh staff harus fokus kepada satu titik. Yes. Sehingga ada orang bisnis fokus ke satu titik ya, kemudian orang operation juga nanti juga harus fokus ke satu titik, kan nanti juga ada leading dan laggingnya juga ya. Jadi ketika semua orang fokus ke satu titik karena dia vertikal, itu jauh lebih powerful ya. Betul. Yang kedua, sering kita dihadapkan isu dalam organisasi silo ya. Betul banget. Aduh ya, kadang-kadang ada gengsian ya, ada superior dan ada inferior ya, ada atasan bawahan segala macam ya. Nah, di dalam OKR ketika kita bicara align, itu ownernya bisa lebih dari satu. Maksudnya apa bagus? Contoh ya. Misalnya Meta sebagai orang bisnis ya, ketika dia punya opportunity, nah ownernya itu tidak hanya kita put Meta tuh. Meta, si A, si B, si C. Sehingga itu membuat ada satu objektif tapi dikerjakan oleh beberapa orang ya. Nah, kalau lifelong learners belajar di Agile itu kan disebut dengan cross function ya, atau disebut dengan self organizing. Sehingga dalam organisasi itu akan ada small teams ya, akan ada kolaborasi, akan ada cross function juga, sehingga yang dihasilkan jauh lebih baik ya, value-nya lebih tinggi dan sebagainya. Yang kedua apa tadi itu? Align. Yang ketiga, tracking. Ya, karena apa ya? Saya nggak tahu ya. Ketika saya juga memimpin satu perusahaan ya, juga lifelong learners di mana dan sebagainya, seringkali orang bekerja walaupun dia punya KPI dengan menggunakan balance scorecard dan sebagainya, seringkali dia mengupdate KPI itu kalau udah di ujung. Ya, udah nih kita mau laporan KPI ya. Kebiasaan, Pak. Kebiasaan di sekolah gitu ya. SKS Pak soalnya kalau mau Betul ujian. ya. Nanti kalau ada report kuartal berikutnya mau jalan, dia jalan lagi tanpa harus melihat baseline ya. Nah, di dalam OKR itu yang ketiga itu disebut dengan tracking ya. Jadi ada fokus, yang kedua align, yang ketiga adalah tracking. Artinya baseline yang sudah kita sepakati melalui OKR yang kita pahami bersama-sama, kita harus melakukan regular tracking ya. Waduh, saya jadi ingat dengan Scrum ya, dengan Agile ya. Kalau di Agile itu kan Scrum ada daily Scrum ya. Apa yang di report tuh ya, apa yang telah dilakukan, yang mau dikerjakan ke depan. Kemudian juga ada kalau ada problem ya. Dengan demikian kalau kita bicara Scrum, maka yang di log itu adalah schedule. Jadi dia bisa memastikan bahwa di tanggal sekian delivery-nya harus ada. Tidak ada keterlambatan dan sebagainya ya. Kemudian kalau kita bicara Scrum juga pengennya adalah value-nya bisa setinggi mungkin ya. Jadi ketika saya melihat OKR, kemudian dia dan track-nya tidak one big bang di ujung ya, tapi ada secara regular. Wah, ini memberikan inspirasi juga ya. Sekarang ya di banyak perusahaan, nah OKR-nya itu di tracking secara regular. Kemudian pembahasannya cuman 1 atau 2 saja, yaitu apa? Terkait dengan objektifnya. Ya, nah itu yang kita sebut dengan apa? Tracking. Yang keempat, namanya stretch ya. Si John Doerr juga paham ya. Ketika bicara Google ya, ketika banyak perusahaan-perusahaan startup yang lain, itu kan perlu ada inovasi. Betul gak sih? Pasti Pak, penting itu. Perlu ada inovasi, kebaruan dan sebagainya. Nah, jadi superpower yang keempat itu bicara tentang stretch ya. Nah, saya juga mengencourage ya tim saya bahwa ketika you bikin objektif, bisa gak jangan hanya regular objektif ya, tapi ada hal-hal kebaruan yang memang kita bisa put. Jadi kalau kita bicara tentang stretch, dikatakan bukunya adalah stretch for amazing. Jadi put objektif yang memang ada kebaruan di sana, ada inovasi di sana dan sebagainya. Sehingga 4 superpower itulah yang membuat banyak perusahaan-perusahaan melihat bahwa ini bukan simple ya, loh ini kayaknya
goal oriented, jadi fokus ya kepada setiap orang ya. Kemudian juga selaras ya, vertikal sama horizontal. Kemudian trackingnya regular ya. Didorongnya juga ada inovasi kebaruan. Jadi sehingga bagi startup gitu ya, bagi unicorn, mereka juga area shifting juga dari yang balance scorecard yang pendekatannya 4 perspektif, shifting kepada OKR. Itulah salah satu alasan kenapa banyak yang shifting kepada OKR, disebut dengan 4 super power. Nih, tuh lifelong learners ada 4 Gitu ya. super power. Ya. Tadi ada Fokus, betul. ada align, ada tracking, track, ada dan straight. straight ya, Nah, betul. Jadi nanti dipahami ya lifelong learners semuanya ya. Nah, Pak, Meta juga mau nanya lagi nih. Ini kan berarti si OKR ini udah fokus banget, terus udah kayak gitu, udah ke objektifnya ya, tujuannya, jadi kita nggak usah ribet-ribet gitu ya. Fokus aja ke objektif company itu sepertinya apa gitu kan. Nah, berarti kan saat ini kan udah digital nih, udah digital transformation, jadi semuanya konteks udah ya, digital betul. gitu ya. Jadi tuh sebenarnya OKR ini tuh sangat bisa diimplementasikan di era perusahaan-perusahaan yang sudah digital transformation ini nggak sih? Wah, ini pertanyaan luar biasa Meta ya, betul ya. Karena acara kita adalah di TikTok ya, Digital Transformation Talk. Jadi setiap minggu kita nggak lepas dari topik besar kita, ingin membantu customer, pelanggan, organisasi yang ada di Indonesia berhasil bertransformasi menjadi digital enterprise. Karena sekarang ini semua perusahaan kan berlomba-lomba sedang menjalankan digital transformation. Betul Meta ya? Betul banget, nah, oleh karena itu pertanyaan begini, di mana perannya OKR dalam digital transformation ya? Nah, lifelong learner saya nggak akan bahas terkait dengan DIS ya. DIS itu merupakan digital innovation strateginya Multimatic yang ngebantu bagaimana perusahaan itu berhasil bertransformasi menjadi digital enterprise ya. Tapi saya singkat saja ya, ada beberapa domain bagi perusahaan itu bisa bertransformasi ya, bahwa kita sepakati penggunaan teknologi itu bukan disampaikan digital transformation ya. Kalau mengubah dari manual ke digital disebut dengan digitalisasi ya. Tapi ada beberapa domain yang lain yang harus dipahami dan diimplementasi supaya digital transformation berhasil. Contoh misalnya, kemarin saya membahas tentang Traveloka. Betul ya, Traveloka itu yang kita ketahui apa layanannya? Sewa itu hotel, beli voucher hotel, apalagi beli tiket pesawat, tiket transportasi ya. Jadi ada transportasi udara, laut dan sebagainya. Tapi coba cek Meta hari ini, ada layanan apa di Traveloka? Bisa pesan makan. Ya. Ada experience, ada banyak banget. Betul sekali. Jadi kalau kita bicara sebelum pandemik nggak kebayang ya. Traveloka pasti mindsetnya voucher hotel atau tiket pesawat, tiket kereta api dan sebagainya ya. Tapi sekarang ketika dia punya Traveloka Eats, itu bicara tentang bisnis model sebenarnya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ketika setiap organisasi ingin berhasil bertransformasi menjadi digital enterprise, ada beberapa domain. Customer harus customer centric organisasi. Yang kedua, bagaimana dengan strategi dan leadershipnya ya. Ketika bicara strategi, ada business model di sana ya. Ketika bicara leadership, leader model apa yang fit dengan digital enterprise ya. Kemudian teknologi ya, penggunaan data science, IoT, drone, automation, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang keempat, culture, talent, people di sana ya. Bisnis prosesnya ya, disitulah dikenal implementasi agile dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah operation. Nah, ketika banyak perusahaan yang tidak berhasil implementasi di dalam digital transformation, artinya objektif-objektif itu nggak tercapai. Iya. Betul nggak? Sehingga bagi enterprise ya, yang sudah memiliki objektif ya, bagaimana perusahaan itu bisa more on customer centric. Berarti kan ada objektifnya toh? Iya, betul. Disitulah bisa gunakan OKR. Kemudian apalagi penggunaan teknologi ya, penggunaan teknologi. Wah, saya sudah implementasi ya. Apa kalau big data atau data science ya, ada implementasi tools ya.
apa namanya, teknologi yang di-apply gitu ya. Nah, pertanyaannya behavior dari employee-nya sudah berubah belum terkait dengan data driven. Nah, itu kan sebenarnya objektif yang dicapai toh. Betul. Berarti kan ada perubahan di sana kan. Itu bisa digunakan OKR. Apalagi ya, kita belum punya agile mindset ya. Ada agile principle yang kita ingin diterapkan ya dalam satu perusahaan ya. Tapi kok nih karyawan kita kok masih belum bisa apply gitu ya. Lalu teman-teman security ya mau apply ISO 27001 ya. Sudah certified nih. Tapi kok awareness-nya belum ada ya. Itu kan berarti sebenarnya kalau kita bicara tentang manajemen perubahan, berarti kan ada objektif yang ingin dicapai toh. Betul. Gunakan OKR. Gitu ya. Biar terfokus gitu ya. Apa mau perubahan yang mau dicapai ya terkait dengan pemahaman terkait dengan customer centric ya. Misalnya mau di-apply design thinking misalnya, whatever deh ya. Jadi teman-teman lifelong learners dimanapun berada, ketika ingin bertransformasi menjadi digital enterprise, ada objektif-objektif yang harus dicapai. Udah, gunakan saja OKR. Biar terfokus, biar align, biar tertracking dan ada stage-nya. Betul, sehingga keberhasilan dalam bertransformasi menjadi digital enterprise-nya pun kansnya lebih tinggi Meta. Karena kalau nanti dia mau pakai balance scorecard kan terlalu kompleks lagi gitu ya. Finance-nya gimana lah. Kadang-kadang saya sekian tahun ya ketemu dengan tim operation ya. Kalau sekarang kita sebutnya business partner Meta ya. Iya betul, business partner. Ada finance-nya, ada IT-nya, ada operation-nya ya, ada SR-nya ya. Kadang-kadang nanya ke saya berkali-kali ya, Pak, ini kalau di balance scorecard finance-nya apa ya? Kadang-kadang mereka juga bingung juga ya. Iya, betul. Jadi sekarang kita fokus ya apa yang menjadi objektif mereka lakukan. Dan ini bisa digunakan ketika banyak perusahaan yang sedang bertransformasi. Pastikan ada objektif-objektif yang mau dicapai. Udah, pakai saja OKR. Berarti OKR tuh udah paling simple dan fokus. Itu dan juga ya? Untuk perusahaan-perusahaan sekarang yang lagi mau bertransformasi udah cocok banget. Bisa. Jadi nanti kalau mau belajar di mana, Pak? Di jangan lupa ya. Jangan tinggal lupa. telepon Meta. Ya, jangan lupa. Jadi lifelong learner semuanya yang tadi dengerin kan kayak wah ternyata tuh ada insight baru. Ada ternyata ada ya sekarang namanya OKR gitu kan ya. Nah, ini kan teman-teman pasti mau belajar lebih detail nih, Pak. Betul. Apa sih tadi tentang OKR, mau belajar detailnya gimana, cara bikin si objektifnya itu apa, kayak bikin si key resultnya itu gimana. Nah, lifelong learners langsung aja hubungin Multimatic karena di Multimatic nanti lifelong learners bisa belajar tentang OKR. Mau training yang lain juga boleh. Mau international sertifikasi juga ada. Soft skill ada juga. Yang konsultannya juga apa aja ada gitu kayaknya ya. Nih, ada. Jadi jangan lupa follow semuanya, nanti bisa DM atau chat atau komen atau mention atau hubungin yang kalian kenal dari Multimatic. Orang bisnis ngomongnya pintar memang Meta ini. Nah, lifelong learners jangan lupa juga. Tadi kan udah banyak nih yang kita sharing. Lifelong learners Meta yakin banyak banget nih pertanyaan. Jangan lupa di chat apa yang tadi. Kayaknya OKR tuh ini. Kalau begini bisa nggak sih? Langsung aja tanya di kolom komentar, langsung tanya di kolom chat. Nanti akan dijawab ya, Pak ya. Dan boleh nggak dia bertanya lebih dari satu? Boleh banget. Boleh banget. Jadi kalau lifelong learners ada pertanyaan, daripada nanti lupa, langsung tanya aja di kolom chat. Dan nanti bagi pemenanya terbaik akan ada saldo di e-walletnya. Berapa rupiahnya? 200.000. Waduh, lumayan lah ya. Lumayan banget. Tapi jangan lupa untuk follow semua nih. Dari Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, dan juga Instagramnya Dr. Agustiawan. Tuh. Meta udah selesai belum nih? Belum, Pak, karena Meta mau banyak lagi, nanya lagi. Sebenarnya kan tadi kan OKR tuh udah kalau di Bapak ceritain tuh udah cucok banget gitu ya. Udah keren banget gitu ya. Udah keren banget, tapi sebenarnya pasti ada dong lesson learned atau apa yang bisa kita pelajari dari sisi OKR ini. Sebenarnya apa sih itu, Pak? Iya. Jadi tadi kan sepertinya kok Pak Agus ini
ini ya, mengatakan OKR itu mudah dan Hmm, sebagainya ya. mm-mm. Nah, saya juga punya kabar yang di mana teman-teman harus ada trainingnya ya, di Oke, mana sih. teman-teman juga harus belajar. Karena apa? Karena dari sisi penelitian ternyata yang kita bilang simple ya, karena dia punya fokus dan sebagainya, ternyata nggak semua juga berhasil Meta Hmm, ya. Contohnya oke. apa Meta ya? Nah, jadi when they set OKR and then they are forgetting OKR Meta ya. Oke. Karena apa? Karena ini bicara tentang perubahan Meta ya. Jadi Hmm, teman-teman, kenapa sih katanya tuh transformasi? Kalau transformasi kan itu kan shifting kan, berpindah dari satu ya, tempat ke tempat yang yang lain. berikutnya ya, Yes, satu yes. tempat ke tempatnya. Kalau kita sering bilang nih kalau layanan consulting ada as is, ada to be-nya gitu ya. Hmm, Jadi memang di situ juga perlu ada management buy-in ya, perlu ada leaders-nya ya, perlu ada komitmen dari manajemennya untuk bisa apply OKR ini. Jadi hmm. ada banyak lesson learn ya ketika kita bicara OKR. Pertama tadi apa? Setting and Forgetting. forgetting. Apa bahasa Oke. Indonesia itu Meta? Hah? Disusun, dibuat, Heeh. terus lupakan. Lupa gitu Lupa ya. deh. Di sini sih nggak ada Meta ya. Enggak, Di kita sana sini. ini pengingatnya tajam sekali Iya gitu. ya. Masih muda-muda semua. Betul. Jadi memang OKR ini ketika kita menerapkan sesuatu, ada framework dan sebagainya, memang komitmen ini penting. Jadi Mm-mm. banyak yang mereka sudah setting lalu mereka melupakan lalu lakukan bisnis as usual. Hmm. Yang kedua ya, ketika memang mereka mau shifting kepada previous framework dan ingin menggunakan OKR, itu ada yang kita sebut dengan ada lack of understanding. Gitu ya. Ya. Nah, sehingga leaders nih harus senantiasa ya berikan awareness, berikan workshop, berikan pemahaman kepada seluruh timnya agar Mm-mm. dia bisa memahami OKR ya. Karena apa? Karena kalau kita bicara tentang balance scorecard kan kita terbiasa dengan weight ya. Mm. Lalu ditanya KPI gimana KPI-nya ya? Skornya berapa? Ya. Kalau di Mm-mm. OKR itu nanti dia pembagian tinggal color aja ya, 0,0 sampai 0,3, 0,4 sampai 0,6, nanti 0,7 sampai 1,0 Iya. ya. Nah, kalau misalnya yang 0,7 sampai 1,0 warnanya green ya. Kalau misalnya yang paling rendah 0,0 sampai 0,3 warnanya merah Ya. ya, di tengahnya itu ada brown ya. Nah, sehingga karena apa dia nggak menggunakan weighting atau menggunakan score? Karena fokus mereka adalah bagaimana setiap objektif itu harus dicapai. Mm. Jadi you achieve atau you nggak achieve gitu loh Mm-mm. ya. Nah, makanya didorong bagaimana semua itu bisa fokus dan dia bisa menjadi achievers ya. Yes. Jadi yang kedua apa? Ada lack of understanding ya. Apalagi kok Mm-mm. karyawannya banyak sekali Meta Betul, ya. betul, betul. Ada ribuan, ada ratusan, ada ribuan orang ya. Jadi kan untuk memahami satu konsep baru perlu ada waktu ya. Betul, pasti. Sosialisasi, awareness, workshop. Jadi memastikan bahwa mereka ini paham. Yang Paham. ketiga, kan tadi sudah disampaikan tuh fokus. Ternyata objektifnya banyak Meta ya. Karena dia ingat di balance scorecard kan. Betul. Nanti saya harus fokus ada ke bagian finance-nya nih, Iya. saya harus fokus ke bagian pelanggan. Jadi ketika kita sampaikan bahwa sebenarnya dia harus fokus kepada objektif terkait dengan fungsinya dia gitu ya. Wah, dia bikin Terlalu banyak ya. banyak. Jadi nggak Bingung lah. simple. Gitu ya. Iya, Kemudian iya, juga key result-nya ya. Key result cukup 3 sampai 5 itu juga sudah terlalu banyak ya. Kita pengen siap satu objektif cukup 2 sampai 3 key result ya. Nah, ketika ini juga terlalu melebar, terlalu banyak, sekali lagi kan orang juga bingung nih ya. Jadi objektif mana yang saya harus jalankan ya. Jadi banyak lesson learn yang ditemui ya ketika kita melihat banyak perusahaan-perusahaan juga kesulitan di dalam menerapkan OKR. Makanya kalau hemat saya perlu ada satu small teams ya. Yes. Perlu ada satu small teams yang memang harus mempelajari OKR tersebut ya, harus punya filosofinya juga ya.
justification-nya seperti apa. Kemudian juga kita bisa pahami ada Peter Drucker, ada Andy Grove, ada John Doers, dan banyak lagi yang sudah apply. Kita juga bisa belajar dari mereka ya. Yap. Sehingga kan kita nggak perlu lagi repeating the mistake ya. Yes, betul. Repeating the mistake, kita mengulang lagi sehingga pada akhirnya OKR yang kita shifting itu pun juga tidak berhasil Iya, Meta betul. gitu ya. Sangat disayangkan ya kalau kita udah effort banyak banget tapi ternyata gagal. Nah, lifelong learners kan nggak mau itu terjadi gitu ya. Pasti kan lifelong learners yang bekerja di company pasti mau gimana ini bisa menjadi sukses dan company itu achieve the objektifnya gitu. Nah, lifelong learners pasti mau lebih banyak tahu lagi tentang OKR itu apa. Terus kayak gimana sih cara bikin si O-nya itu objektifnya apa gitu kan, OKR-nya itu apa gitu, gimana sih cara breakdown-nya, terus supaya kita company-nya nggak gagal kita kan harus belajar nih sebenarnya tuh lesson learn-nya tuh tadi apa aja gitu ya. Nah, lifelong learners yang mau tahu lebih detail jangan lupa untuk menghubungin Multimatic nanti untuk nanya-nanya ataupun mau training bisa langsung hubungin Multimatic. Jadi kalau nanti bicara tentang OKR, nanti kita bisa ini ya belajar tentang apa namanya tentang goal setting ya. Goal setting. Ya, kemudian juga ada function atau department atau division juga dia nggak paham ya KPI-nya apa gitu ya. Jadi nanti kita akan bantu juga. Misalnya bagian operation. Oke ya, kita tanya pekerjaan sebagainya, lalu KPI-nya apa, itu pun kita bisa bantu. Oh, kok KPI Pak? Maksudnya key result-nya, key result-nya apa ya? Jadi bahwa di satu perusahaan itu tadi ketika saya mengatakan dia berdasarkan fungsi, nah jadi apa namanya setiap profesional ketika dia sebagai HR atau sebagai orang bisnis, dia pun juga harus memahami ya key result-nya apa ya supaya nanti ketika dia bikin bisa selaras di mana ujungnya company objektif atau company goals-nya itu bisa tercapai ya. Karena emang menarik banget sih nih Pak kalau OKR ya, lifelong learners, karena tadi kan Pak Agus bilang ya yang gunakan itu adalah Intel, Google, ada Accenture, ada Spotify, sampai Netflix gitu ya, dan banyak banget nih company-company yang kayaknya tuh emang company-company besar Pak, bukan company-company yang medium gitu ya. Itu udah company-company besar. Berarti kan kalau company besar tuh lebih view-nya harusnya lebih lebih jauh gitu kan. Berarti kan emang OKR ini harusnya sangat menarik untuk kita pelajari. Iya, jadi Meta berapa minggu yang lalu ya mungkin lifelong learners bisa belajar ada satu topik di dalam DigiTalk tentang leaders ya, tentang model kepemimpinan ya. Summary-nya adalah bahwa model kepemimpinan yang fit adalah ada transformational, ada agile, ada servant leadership ya. Jadi kalau hemat saya juga bagi Anda leaders ya, group head atau dev head atau Anda senior vice president atau senior manager dan sebagainya, kan juga harus memastikan tim ini bisa berhasil. Oleh karena itu ketika Anda leaders ingin timnya berhasil, oleh karena itu kita bisa bantu mereka. Yaitu apa? Dengan OKR sendiri gitu loh. Nah, saya pribadi ya saya bantu tim saya ya, kita bikin ulang apa yang menjadi OKR mereka ya. 3 bulan kita jalankan ya, ada yang running well, ada yang tidak. Ya kita coaching mereka lagi ya. Kita coaching mereka lagi dan temuannya memang ada lack of understanding ya. Oh, seperti ini loh. Wah, karena apa? Karena pada at the end dia mengatakan, "Pak, wah OKR saya 70%." Bagus Pak ya. Tapi ketika saya lihat main objektifnya itu ada di warnanya apa ya? Ya artinya warnanya tuh di orange ke bawah gitu ya. Mungkin tidak di 0,0 sampai 0,3 ya, tapi mungkin 0,4 sampai 0,5. Tapi dia mengatakan skor saya 70 loh Pak. Wah, bagus nih ya. Jadi dengan demikian kan mereka masih belum memahami bahwa sebenarnya objektif utama dari fungsi tersebut itu apa gitu ya. Nah, sehingga kalau hemat saya OKR ini bagi para profesional ya yang perusahaannya sudah menggunakan OKR, kalau hemat saya ya tinggal di-improve ya dugaan kita atau hipotesa kita apakah memang OKR ini bisa boost performance ya. Tapi bagi lifelong learners profesional yang perusahaannya masih menggunakan
balance scorecard atau KPI dan sebagainya, itu bisa coba di-riset. Ya. Kalau musisi bilang dikulik ya, Mhm. di riset sedemikian rupa. Nah, kalau memang perlu ada satu mentor ya, nah makanya harus kemana Meta? Ke Multimatic, jangan Ya, lupa jangan harus ke lupa ya. Multimatic. Ya karena kita selain kita research, kita juga punya materi yang cukup baik. Karena kita pun juga sudah melakukan ya, dan juga ada beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah training OKR ini, dan ketika mereka lihat loh, kayaknya Pak ini lebih ini ya, ya pasti mereka mengatakan ini lebih fokus lah. Tujuannya apa? Kan tujuannya bagaimana setiap orang itu bisa menjadi achievers dan kemudian bisa memberikan pengaruh positif terhadap company Yes, objektif. Mungkin betul. kurang lebih begitu Meta nih ya. Oke, wow, ini menarik banget nih, Pak Agus, Hmm. untuk pembahasannya OKR ini. Dan Meta yakin nih lifelong learner semua Ya. pasti banyak yang udah nanya. Nanti mohon bersabar, nanti akan dijawab untuk Iya. pertanyaan-pertanyaan dari lifelong learners, dan nanti kita juga akan memilih 2 pemenang ya Pak ya, 2 Iya. penanya terbaik. Betul ya. 2 penanya terbaik. Nanti akan dihubungi ya sama pihaknya Multimatic. Oke, baik deh kalau kayak gitu. Dari mungkin itu aja Pak. Iya. Karena udah sepakat toh, kita Iya. hanya 40 menit, kita bikin compact ya, straightforward supaya teman-teman bisa mendapatkan insight. Tapi saya percaya untuk bisa mengimplementasi 40 menit nggak cukup toh. Betul, pasti. Lifelong learners harus research ya, harus salah satunya bukunya ya, Measure What Matters ya, harus dibaca ya. Ada di YouTube pun juga banyak video-video juga terkait dengan OKR. Nah, kalau butuh yang bentuknya workshop, how to implement ya, nanti bisa datang ke Multimatic. Yes, betul ya. banget. Nah, lifelong learners pasti merasa kalau ini topiknya menarik dan Ya. berguna dan mau di-share, please monggo silahkan di-share ke Betul, ya. temennya, di-share ke atasannya. Pak, nih tadi saya baru belajar OKR, kayaknya menarik Pak buat Iya. company. Di-share ke atasannya, Hmm. di-share ke teman-teman yang lain supaya kita juga bisa bukan kita doang ini yang pinter, tapi teman-teman juga yang lain bisa Betul pinter sekali, ya. gitu. Nah, lifelong learners pasti udah selesai kali ya jam makannya ya. Udah makan ya, udah selesai, perut kenyang, otak juga pasti knowledge-nya baru bertambah. Iya, ya. Nah, kalau gitu Multimatic lifelong learners Meta mau mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi antusias dan lifelong learners yang udah banyak banget nanya, yang udah melakukan pertanyaan. Jangan lupa follow semua sosial media Multimatic dan juga untuk bisa update terus toh. Betul, Agenda di TikTok betul, minggu biar nggak depan, ketinggalan. ya. Schedule training ya. Betul. Juga di dalam sosial media kita banyak artikel ya. Betul banget. Artikel yang bisa melengkapi semua lifelong learners ya. Yes, betul. Jadi jangan lupa untuk follow semua sosial medianya Multimatic. Pastinya itu sangat akan bermanfaat banget untuk lifelong learners. Dan jangan lupa di-share. Kalau mau pintar jangan sendirian, harus di-share ke teman-teman yang lain. Iya. Masa gosip-gosip aja di-share Iya, harus di-share di grup warga, tapi grup sesuatu RT yang semua. lasting, yang memberikan value ya. Yes, itu harus juga di-sharing harus juga ya. di-share semuanya. Oke, baik kalau gitu terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Rabu depan ya. Betul. Jangan lupa Rabu jam 12. Iya. Jangan lupa harus nonton di TikTok, di mana? Instagram ada, atau kalau ketinggalan mau lihat di YouTube juga boleh. Betul, Dan tadi Pak Agus juga bilang kan minggu lalu tuh kita ada leaders di TikTok leaders. Nah, itu dinonton aja, itu minggu lalu banget. Jadi belum ketinggalan jauh. Oke. Terima kasih banyak Pak Agus Setiawan. Sama-sama Meta. Semoga kasih. bermanfaat ya Meta ya. Pastinya bermanfaat untuk lifelong learners amin, semuanya. amin. Dan sampai jumpa juga lifelong learners di minggu depan di Rabu jam 12. Kita akhiri dengan Turn knowledge into performance. Yeay. Yeay ya.